Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 47 sampai 50. Matius 13 ayat 47 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Am I ready? Apakah aku siap? Perumpamaan tentang pukat ini menceritakan bahwa ada seleksi yang terjadi. Tapi sebelum kita masuk mendalami tentang perumpamaan ini terjadi di pasal ke-13. Kalau nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca di rumah, semua adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada sampai 8 perumpamaan di sana, dan inilah hampir perumpamaan terakhir, satu dari yang terakhir, mengenai kerajaan Allah. Bapak Pendeta juga sudah menyampaikan, kalau tidak salah 2 khotbah sebelumnya, berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi apakah kita siap untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Jadi dari pasal sebelumnya kalau kita baca dalam Matius, Yesus dikecam oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, di mana seperti kita tahu Tuhan Yesus sendiri sering mendobrak tradisi-tradisi orang-orang Yahudi. Terutama banyak pelanggaran-pelanggaran, kalau bisa dibilang pelanggaran mengenai hari Sabat yang menjadi suatu tradisi yang mereka jalankan. Jadi di sana mereka tidak bisa lagi mampu melihat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sudah tidak bisa lagi melihat bahwa di dalam Yesus ada kerajaan Allah. Maka dilanjutkan dengan pasal ke-13 ini menceritakan Tuhan, menceritakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Nanti kalau dibaca di sana dimulai dengan tentang seorang penabur. Kita tahu mengenai benih yang jatuh di batu, di tanah. Bagaimana firman itu masuk, bagaimana kerajaan surga itu mulai disebarkan, bagaimana orang-orang mulai datang kepada Tuhan. Kemudian ada lalang di antara gandum. Sudah sering kita dengarkan juga disampaikan Bapak Pendeta kita, bahwa orang-orang anggota kerajaan Allah akan tumbuh bersama-sama dengan orang-orang jahat, dan dikatakan Tuhan tidak akan mencabutnya sampai tiba waktunya. Jadi ketika warga kerajaan Allah itu sudah banyak, kita dibiarkan tinggal bersama-sama orang jahat. Kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi. Dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Ragi, bagaimana dia bisa memperbesar sesuatu adonan. Bagaimana kerajaan Allah itu lewat orang-orang yang kecil akan menjadi besar sesuai dengan misi Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan harta terpendam dan mengenai mutiara. Di sana diceritakan bahwa kerajaan Allah harganya luar biasa, bahwa orang-orang perlu mengejar untuk bisa masuk ke sana. Dan dilanjutkan dengan perumpamaan mengenai pukat ini, bahwa ada seleksi yang terjadi ketika akhir zaman nanti. Dan perumpamaan ini disampaikan kepada 2 bagian besar. Perumpamaan 1-4 tadi saya sampaikan, itu disampaikan kepada banyak orang yang datang berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus. Kemudian perumpamaan ini disampaikan kepada murid-murid Yesus. Kita akan belajar apa sebenarnya isi perumpamaan ini. Kita akan masuk lebih jauh tentang perumpamaan tentang pukat. Dikatakan dalam isi perumpamaan ini bahwa kerajaan sorga diumpamakan dengan pukat. Pukat itu sendiri seperti jala gitu ya. Nah, jadi jala itu besar biasa, 100 meter. Ini saya ambil contoh gambar, supaya dapat gambaran jala itu seperti apa, gitu ya. Jadi itu biasa membentang sampai ke 100 meter, dan tinggi gitu ya. Jadi
ada pemberat di bawahnya supaya dia bisa masuk. Pada umumnya itu di Danau Galilea ya. Kemudian ada pelampungnya di atas. Kemudian orang akan menarik. Itulah pukat. Jadi supaya kita tahu ketika membicarakan mengenai perumpamaan ini kita dapat gambaran apa itu pukat. Kalau pukat ukuran kecil biasa dipakai kayak diputar-putar baru dilempar untuk bisa mengambil ikannya gitu. Nah, kerajaan surga diumpamakan dengan pukat. Kemudian dikatakan lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Karena dia sangat besar, berbagai macam ikan bisa dia tampung. Dia bisa tampung. Bapak Pendeta menyampaikan mengenai perumpamaan kerajaan surga. Semua ditunggu datang. Sampai orang datang ke pesta sedikit dibilang cari ke lorong-lorong. Kerajaan surga harus penuh sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi ada filter di sini seleksinya. Dikatakan dia selanjutnya, kalau pukatnya sudah penuh, mereka akan seret, kemudian akan terjadi pemilihan-pemilihan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik akan disingkirkan. Kenapa Yesus memilih perumpamaan tentang pukat ini kepada murid-muridnya? Jadi perumpamaan digunakan sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang-orang di zaman itu. Namanya perumpamaan, supaya gampang dikorelasikan. Jadi kehidupan pada saat itu adalah pada umumnya nelayan, beternak dan bertani. Dan kita tahu ini perumpamaan ditujukan kepada murid-murid Yesus. Sehingga kita tahu sendiri ada 3 orang minimum gitu ya. Murid Yesus yang dari nelayan dibawa menjadi muridnya. Jadi Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini supaya sangat mudah dimengerti oleh muridnya. Supaya sangat mudah mereka mengkorelasikan dengan kehidupan sehari-harinya mereka. Dan kita tahu mata pencarian utama mereka pada saat itu orang-orang Yahudi adalah sebagai nelayan di Danau Galilea. Mereka akan banyak selalu untuk sumber penghidupan, bukan hanya untuk dimakan. Dan pada umumnya ikan ini adalah ikan yang dimakan gitu ya. Karena akan dijual sebagai sumber penghasilan. Nah, kemudian dikatakan bahwa hasil tangkapan yang baik dan yang tidak baik akan disingkirkan. Jadi ikan pada saat itu, pada umumnya katanya ikan mujahir gitu ya. Kalau saya coba membaca dan menyelidiki ikan apa sih Danau Galilea. Ikan mujahir dan ikan lele. Ikan lele tidak bersirip. Ya. Jadi tidak bisa dimakan kalau mengikut tradisi hukum Taurat. Jadi akan disingkirkan. Yang diambil adalah yang bisa dimakan. Begitulah caranya memilah dengan perumpamaan ini. Nah, karena pada zaman dulu sangat sering kehidupan nelayan gitu ya, ikan. Sehingga ada satu sebenarnya dikatakan Yesus itu selalu kayak dilambangkan jemaat mula-mula dengan lambang ikan. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa ditunjukkan di slide-nya. Saya juga pernah melihat ini ya, kalung salib seperti ini, kalung yang seperti ini, tulisannya Yesus. Ternyata ini adalah lambang atau simbol yang sering dipakai orang-orang jemaat mula-mula menyatakan Yesus. Di sana ada tulisan gitu ya. Jadi di situ kalau dibaca itu sebenarnya kayak bilang bahasa Yunaninya ikan itu iktus gitu. Jadi di situ kalau dibilang I-nya itu kayak kita ya, suka membuat singkatan-singkatan lah. Kayak hotel, kalau orang Batak kan Hosom, Teal, Elat, Late gitu. Jadi banyak singkatan-singkatan yang orang pakai gitu ya. Karena pada kehidupan zaman dulu ikan, bahasa Yunani adalah iktus, dikatakan seperti ini, Yesus atau Yesus, Kristus, Theo Allah, kemudian dikatakan Ios anak dan Soter juru selamat. Jadi ikan itu dilambangkan katanya Yesus Kristus, anak Allah juru selamat. Ya simbol-simbol lah pada zaman dulu. Begitulah kehidupan pada zaman dulu berhubungan dengan kehidupan nelayan. Makanya Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini supaya sangat mudah dimengerti kehidupan pada zaman itu. Terutama ini ditujukan kepada murid-murid Yesus. Kesimpulan dari perumpamaan ini kalau kita baca di ayat 49 dan 50 dikatakan demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang jahat dan orang benar. Lawan kata orang jahat tidak dikatakan orang baik. Memisahkan orang jahat dan orang benar. Memisahkan orang jahat dan orang benar. Kemudian lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Perumpamaan ini menggambarkan hari penghakiman di akhir zaman.
Dikatakan bahwa akan dipisahkan, akan ada pemisahan antara orang yang benar dan orang yang jahat. Pemisahan itu bukan cuma disingkirkan gitu ya. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan aporiosin. Kalau dilambangkan itu bahwa ada pemisahan dan ditaruh batas. Ditaruh batas. Tadi dikatakan dimasukkan ke dalam pasu. Ikan itu setelah diambil dimasukkan ke dalam pasu. Pasu itu seperti kontainer, ember besar gitu ya. Kan ada batasnya. Ada batasnya. Tidak cuma disingkirkan. Benar-benar orang benar itu akan dipisahkan dan ada batasnya. Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Orang-orang benar akan dipisahkan dan tidak bisa diganggu-gugat. Siapa orang benar yang dimaksud di dalam ayat ini? Dalam bahasa aslinya dikatakan dikaion. Atau orang-orang yang benar yang dalam arti adalah dia mengikuti standar Allah. Dia mengikuti ketetapan Allah. Itu kata yang digunakan. Dikaion. Atau kadang dibaca dikaios. Nah, jadi di sana orang-orang yang mengikuti standar Allah, makanya tidak dikatakan memisahkan orang baik, bukan. Memisahkan orang benar, karena sangat jelas firman Tuhan bahwa hanya orang-orang yang mengikuti standar Allah lah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Nah, di sana dikatakan bahwa dalam perumpamaan ini, upah bagi orang jahat adalah dapur api. Dikatakan di sana dapur api. Orang jahat ke dalam dapur api. Dapur api kita tahu baik di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Neraka itu selalu digambarkan dengan api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Nah jadi upah sangat jelas digambarkan ketika terjadi seleksi untuk orang benar dan orang jahat. Upahnya adalah kerajaan Allah itu sendiri dan juga dapur api. Jadi sangat direct gitu ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini mengenai perumpamaan itu akan terjadi seleksi. Orang-orang yang tidak siap untuk dimakan. Dagingnya tidak tepat. Mungkin para pengusaha ikan tahu bagaimana seleksi itu terjadi ya. Kalau misalnya di pasar supaya dilaku, dijual dan siap dimakan dengan segar. Kalau tidak segar, disingkirkan. Seleksi akan terjadi, semua dijaring. Kesannya kita sekarang masuk semua di dalam persekutuan. Kita masuk beribadah. Tetapi ini sekarang penjaringan-penjaringan. Kemudian akan terjadi seleksi ketika Tuhan datang untuk menghakimi orang yang benar dan orang yang jahat. Puji Tuhan. Nah, makna, kalau saya ambil makna perumpamaan ini adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran dengan memegang perintah Allah dan menjauhi kejahatan. Kita harus hidup di dalam kebenaran dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala kejahatan. Makanya judul firman yang saya bawakan, apakah aku siap masuk ke dalam seleksi tersebut? Apakah aku siap? Karena kita tahu kedatangan Tuhan tidak ada yang menduga. Makanya diminta selalu berjaga-jaga. Apakah kita siap? Ketika waktu Tuhan datang, kita masuk di dalam seleksi orang-orang yang benar. Sehingga kita dipisahkan dan mempunyai tempat yang sudah baik kerajaan Allah. Dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, ketika saya katakan am I ready, mungkin bisa kita baca di sini dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24 dikatakan seperti ini. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ingat pesan Yesus, berjuanglah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan strive, berjuang dengan sekuat tenaga. Dikatakan pintu yang sesak. Ketika saya membaca firman ini, yang saya ingat langsung ketika saya naik kereta dulu dari Depok ke Sudirman. Dulu keretanya masih ekonomi, bahkan sudah ke kereta AC gitu ya. Didorong-dorong sampai penuh. Naik kereta masih 1.500 dulu ya. Transportasi paling murah. Di mana saya sudah bawa baju ganti sampai di kantor soalnya baju udah basah semua. Didorong.
Di dalam juga nggak ada apa-apa. Didorong. Orang akan berdesakan. Orang akan berlomba-lomba. Makanya berjuang. Kenapa dikatakan berjuang? Karena tubuh kita ini tubuh jasmani. Walaupun dikatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita, kekuatan dunia itu cukup kuat, bukan cukup, sangat kuat. Kalau kita ingat gravitasi bumi menarik kita ya, supaya bisa berdiri seperti ini, demikianlah dunia menarik kita, supaya kita tetap jatuh, tidak ikut Yesus. Walaupun Roh Kudus ada di dalam kita, potensi untuk kita bisa jatuh sangat kuat. Potensi kita jatuh sangat kuat. Seberapa hebat pun kita. Seberapa lama kita mengikut Tuhan. Makanya dikatakan, siapkah kita? Jangan nanti di ujungnya kita sudah mengikut Yesus. Tidak taunya kekuatan dunia menarik kita. Sehingga kita tidak bisa berjuang. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Lukas ini. Kekuatan dunia sangat kuat menerkam kita. Mencoba menarik kita ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan standar Allah. Sehingga kita tidak masuk di dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam Yesus. Kita tahu sering kita dengar dikatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tapi ingat anak-anak Tuhan. Khotbah saya hari ini mungkin kembali sangat mendasar mengenai pondasi iman kita. Ketika kita tidak layak, tetapi kita sudah dibenarkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengaku dengan mulut kita, dan kita mengakui kebangkitannya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Makanya minggu lalu saya katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jika Roh Kudus turun atas kita, kita akan mendapat kuasa. Dan kuasa itu adalah dikatakan untuk menjadi saksi. Saksi apa? Kebangkitan Yesus. Menjadi saksi, memberitakan kebangkitan Yesus. Dan dia naik ke surga. Jadi, walaupun kita tidak, saat ini kita melihat diri kita tidak hidup benar, tetapi kita bisa hidup di dalam kebenaran itu dengan percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulut kita. Apakah kita orang-orang yang sudah mengaku dengan mulut kita? Mungkin dulu kita sudah dibaptis selam. Saya dulu tidak mendapatkan pengajaran yang cukup mengenai baptisan selam. Ikut-ikut saja. Berarti saya sudah layak untuk perjamuan kudus. Dapat anggur ketika dibagikan. Terus terang. Tetapi itu adalah titik di mana kita mengaku. Waktu saya diminta Bapak Pendeta memberikan pengajaran kepada anak-anak Tuhan mengenai baptisan sebelum mereka dibaptis. Di situ saya belajar banyak, saya menggali banyak. Dan mereka diminta mengaku terlebih dahulu. Nah, itulah yang diperlukan dikatakan bahwa kita tidak ada yang benar, tetapi kita sudah dibenarkan. Dan perlu diingat, dalam perumpamaan ini, kenapa kita perlu hidup benar? Sebenarnya begini, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, jangan kita lupakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Sebenarnya di dalam diri kita ada sifat-sifat Allah. Makanya ketika kehidupan kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diharapkan berbuah. Jadi sifat Allah yang kita bawa di dalam hidup kita. Ketika dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah, kita menjadi wakil Allah di bumi ini. Makanya kita diharapkan, Alkitab menceritakan tentang sejarah keselamatan, rencana Allah menyelamatkan manusia. Karena rencana Allah awalnya sangat indah. Manusia wakil Allah di dunia. Menguasai dunia dikatakan ya, di Kejadian 1 itu. Menguasai dunia, tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga berikutnya itu Allah mempunyai rencana yang indah untuk menyelamatkan kita. Makanya kita dibenarkan melalui Yesus. Bagaimana iman kita percaya kepada Yesus, itu yang selalu perlu kita ingat. Bahwa di dalam kita ada sifat Allah. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, lihat diri kita. Jangan mau tadi kuasa dunia ini yang menarik kita, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Sehingga tadi proses seleksi, orang yang benar, yang sesuai dengan standar Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, kita menjadi orang-orang yang terpilih.
Jangan biarkan proses seleksi menjatuhkan kita. Nah, bagaimana kita supaya bisa hidup benar? Sangat mudah, hiduplah menurut roh. Hiduplah menurut roh. Karena ketika kita dibenarkan, kita sudah mendapat karunia-karunia roh itu. Roh Kudus ada di dalam kita. Di dalam Roma 8 ayat 5-8 dikatakan seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka dalam perumpamaan ini dikatakan ada seleksi. Orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat. Kalau kita hidup di dalam daging, sudah sangat jelas dikatakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam roh, sehingga kita berbuah. Buah roh yang rasanya luar biasa, ada 9 kita tahu rasanya. Bagaimana itu bisa hidup di dalam kita? Orang-orang yang sudah termeteraikan, di mana Roh Kudus Allah tetap tinggal diam di dalam kita. Biarkan itu berbuah. Biarkan buahnya itu rasanya selalu manis, selalu enak. Bisa nggak orang dipenuhi Roh Kudus kemudian jauh dari Tuhan? Sangat bisa. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kok hidupnya sepertinya tidak layak ya saya lihat. Dia sudah berbahasa roh. Bisa nggak? Bisa. Makanya dikatakan bagaimana kita menjaga rasa buah roh itu supaya tetap enak, tetap manis, nggak jadi asam. Buah begitu ya. Makanya dikatakan buah roh itu. Dia bisa busuk nggak? Kalau nggak dipelihara, kalau tidak disimpan dengan baik, bisa. Jadi orang-orang yang bersemangat memuji Tuhan, orang-orang yang sangat semangat di dalam pelayanan, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa buahnya tidak jadi atau buahnya malah menjadi asam dan menjadi busuk. Sehingga keinginan dunia tadi yang mencoba menerkam, mencengkeram, dia kalah dan dia jatuh dan dia gagal dan dikatakan akhirnya tidak berkenan kepada Allah. Dia gagal di dalam proses seleksi. Yang kedua, hidup dalam roh. Yang kedua adalah tetaplah melekat kepada pokok anggur. Tetaplah melekat kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Yesus sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 nanti bisa dibaca mengenai pokok anggur. Dia adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Dikatakan bahwa setiap ranting harus melekat kepada pohonnya. Setiap ranting harus melekat pada pohonnya. Baik untuk proses berbuah, baik yang sudah berbuah. Kalau saya ingat karena bapak saya juga petani gitu ya, bolo marcabe gitu. Buahnya ranum gitu ya, kan makin berat ya. Dan dia harus ditopang supaya rantingnya nggak potek, nggak patah gitu. Dia harus ditopang. Padahal buahnya banyak. Bahkan orang yang berbuah banyak pun harus ditopang ya. Kopi juga sama dulu ya, kalau udah angin cek patah. Wah, buahnya banyak banget, sayang banget. Ditopang. Bahkan kalau bisa diikat supaya dia tetap melekat kepada batangnya, kepada pokoknya. Demikianlah kita. Kita sebagai buah itu harus melekat, sebagai ranting itu harus melekat kepada pokoknya. Kita harus tetap melekat kepada Yesus supaya kita bisa berbuah. Supaya buah kita itu makin bertambah, bertambah, dan bertambah. Selama kita sudah tidak melekat pada buah, kering, layu, dan dibakar. Kembali kepada proses seleksi. Ketika kita sudah kering, siaplah untuk dibakar. Berarti kita sudah gagal dalam proses seleksi. Maka di dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap berbuah, supaya kita buahnya bertambah-tambah, tetaplah melekat, ikuti persekutuan-persekutuan yang kita punya. Mau di gereja ini, baik persekutuan kaum ibu, kaum bapak, muda-mudi. Baik itu pendalaman Alkitab kita sendiri, doa-doa kita kepada Tuhan. Demikianlah caranya kita melekat kepada pokok anggur itu. Kok kesannya itu aja khotbah ya? Ya karena itu memang intinya ya. Supaya kita tetap ingat bahwa kita harus melekat kepada Yesus. Karena basicnya itu, selama kita memahami firman,
fondasi kita semakin kuat. Kita berbuah semakin manis, semakin manis. Buah kita itu banyak dirasakan orang. Orang datang memetik buah kita itu. Orang datang kepada kita sebagai sumber untuk dia bisa bercerita, untuk dia bisa minta tolong, untuk dia bisa apapun bisa dicurahkan kepada kita. Karena dia melihat buah kita dan dia pengen mengambil buah kita. Mengambil untuk dinikmati. Jangan takut kehabisan. Selama kita melekat kepada pokok anggur itu, kita akan berbuah, berbuah, dan berbuah. Ketika ada orang mau mengambil buah kita, gak usah khawatir. Tetap melekat, berbuah-buah, berbuah-buah. Sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran. Sehingga kembali ke perumpamaan pukat tadi, ketika Tuhan datang, ketika zaman akhir datang, kita orang-orang yang sudah dijaring, kita melewati proses seleksi dengan baik. Kita didapati adalah orang-orang yang benar, yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seturut standar Allah. Maka dikatakan hidup seturut standar Allah. Bagaimana saya tahu standar Allah? Baca firman. Bagaimana saya bisa baca firman? Buka aja tiap pagi gitu ya. Atau di handphone lah. Satu-satu ayat. Jadi pengingat sedikit untuk kita selalu membaca firman. Supaya kita bisa hidup seturut dengan firman itu. Sehingga kita tidak mulai potek gitu ya. Jatuh dari pohon itu dan menjauh dari pohon itu. Biarlah kita berbuah-buah. Biarlah Roh Kudus Allah yang ada dalam kita tetap menghasilkan buah yang manis. Karena ketika buah kita sudah dilihat orang, kita pasti sudah menjalankan standar Allah. Kita sudah menjalankan ketetapan Allah. Sehingga ketika proses seleksi datang, kita semua bersama-sama masuk di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.